Barep Tunggal. Rumah pendopo. Kejadian ini berlanjut ketika saya berurusan dengan makhluk penghuni pabrik tua. Hal yang dianggap Deno sudah berakhir dengan keluarnya makhluk itu dari tubuh saya. Rupanya mendatangkan 2 jin kembar yang dulu sempat datang ke ibu. Kali ini dia menampakkan wujudnya. Yang tidak bisa saya lupakan dari wujudnya adalah senyumnya. Bibir mereka miring, dengan mata tertutup rambut gimbal. Dan caranya melihat saya dengan menekuk kepalanya ke samping. Setiap mereka mendekat, nyaris menyerupai seseorang yang tengah berjalan pincang, tergedek-gedek. Setiap malam, satu dari mereka akan duduk di atas almari, yang satunya menatap saya dari ujung kamar. Saya hanya bisa melihat mereka, tanpa dapat berbicara dengan mereka. Namun anehnya, saya tidak merasa takut sedikit pun. Sebaliknya, nyaris saya selalu memperhatikan mereka. Tapi setiap kali saya ingat peristiwa ini, amit-amit, saya nggak mau lagi lihat makhluk seperti itu. Terlebih ketika saya tidur, mereka akan menatap wajah saya, dekat sekali, dengan bibir miring yang terkadang menampakkan gigi bugis atau ompong. Selama itu juga saya tidak tahu. Ternyata peristiwa ini lebih serius dari apa yang saya duga. Mata batin saya yang sempat ditutup oleh Pak Haji Sanah ternyata sudah dibuka oleh mereka. Sehingga saya jauh lebih sensitif. Hanya saja mereka yang bisa melihat saya, hanya mereka yang menghendaki saya lihat. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika saya lahir, sebenarnya 2 jin kembar ini selalu memantau keadaan ibu dan saya. Namun saya dianggap lebih menarik dibandingkan ibu. Karena konon, saya jauh lebih kuat dari ibu. Ada satu hal yang harusnya saya jelaskan tentang ibu, yaitu soal hasil belajar kebatinan dan puasa yang seharusnya 3 hari memberi ibu sebuah kelebihan yang bisa dibilang membuat ibu sendiri ketakutan. Karena tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali, namun puluhan kali. Apa sebenarnya itu? Jawabannya adalah praduga buruk. Bila Mas Didi diberi kemampuan ketika dia sakit hati, orang yang menyakitinya akan jatuh sakit, ibu memiliki hal yang menakutkan bagi dirinya, bahkan orang terdekatnya, yaitu praduga buruk. Setiap kali ibu merasakan firasat buruk terhadap orang lain atau siapapun, maka firasat itu selalu saja menjadi kenyataan. Anehnya, firasat ini tidak muncul sesuai kehendak, namun muncul secara tiba-tiba. Pernah ibu menasehati tetangga saya untuk menghindari jalan ini, namun tetangga saya malah tetap nekat lewat jalan itu. Sebelumnya ibu tiba-tiba berfirasat bahwa tetangga saya terlihat berlumuran darah, dan kemudian kami mendapat kabar kalau tetangga saya meninggal terlindas truk. Tidak hanya itu, masih banyak peristiwa yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Karena itu, ketika ibu mendapat firasat buruk yang berhubungan dengan saya, ibu selalu mewanti-wanti agar saya nurut apa katanya. Namun yang lebih penting, 2 jin kembar itu mengikuti saya karena saya jauh lebih kuat lagi. Untungnya Deno akhirnya tahu. Ketika tiba-tiba beliau masuk ke dalam kamar saya, melihat 2 jin itu seperti sudah menunggunya. Konon Deno mendapat bisikan gaib bahwa tiang kembar saya sedang berusaha mencari jalan pulang. Malam itu, kami sekeluarga besar sepakat buat pergi ke rumah, tempat kampung halaman Mbah Nang. Kabarnya, di sana saya bakal dipadus kembang atau mandi kembang 7 rupa. Namun firasat saya sangat tidak enak. Dan ternyata tempat itu bisa dikatakan penuh dihuni lelembut dengan bentuk dan rupa yang tidak dapat saya jelaskan. Di sini saya baru tahu kalau rumah ini dulu dihuni oleh Mbah waktu kecil. Mbah sendiri rupanya adalah anak kedua. Dan selama ini saya tidak pernah kenal dengan saudara Simbah. Namun malam ini saya tahu bila saudara Mbah Nang rupanya adalah seorang wanita tua. Namun sayangnya beliau memiliki masalah dengan kejiwaannya. Sejujurnya saya tidak dekat dengan Mbah Nang, karena di antara cucu-cucunya, saya jarang sekali mengobrol.
Namun malam ini, Mbah Nang menceritakan semuanya. Rupanya kejadian ini pernah terjadi sebelumnya, di mana satu generasi pernah lahir dua barep tunggal. Namun sayangnya, satu di antara mereka harus kehilangan akal sehatnya, karena tidak sanggup menahan beban yang ada di pundaknya. Disinilah Mbah Nang takut hal itu akan terulang kembali. Sejujurnya Bapak masih menolak, terlebih ketika Deno memberitahu bahwa saya dalam bahaya yang lebih besar. Bila berurusan dengan penghuni pabrik saja sudah mendapat masalah sebesar itu, apalagi bila berhadapan dengan tiang kembarnya. Bila tidak gila, maka saya pasti mati. Bahkan Deno mengatakan, perbandingan menghadapi tiang kembar seperti membandingkan ujung kelingking dengan segumpal daging. Namun alasan sebenarnya saya dibawa ke sini karena bebauan di sekitar sini dapat menyamarkan bau di badan saya, yang kata Deno ibarat pandan yang sudah direbus. Sementara Pak Alik saya yang lain pergi menyusul wanita yang pernah menyelamatkan saya. Namun sayangnya, wanita tua itu sudah meninggal tepat setelah kunjungan terakhir saya. Meninggalnya sendiri murni karena usia. Dan mendengar itu, Deno akhirnya mencoba dengan caranya sendiri. Saya diminta untuk hanya berdiam di dalam kamar, di mana samping kanan kiri hanya ada bambu. Namun yang saya ingat adalah, di kamar itu, bebauan kemenyan sangat menyengat, dan tepat di malam berikutnya, Deno membawa masuk seorang wanita tua. Beliau adalah Mbak Yu dari Simbah. Begitu melihat saya, yang saya ingat dia hanya diam, matanya kosong, lalu duduk tepat di depan saya yang merinding melihat tingkah lakunya. Deno mengatakan bahwa harus ada yang dilakukan sebelum saya benar-benar siap untuk menutup semua ini. Di lain hal, Pak Haji Sanaah yang sebelumnya dicari ibu rupanya sudah pindah rumah. Padahal beliau adalah wali saya. Sontak malam itu, saya hanya mendengar Mbak Yu menangis dan tertawa di dalam kamar, berdua dengan saya. Namun firasat saya bahwa di dalam kamar saya tidak sendirian, melainkan dua jin kembar itu juga ada di sana. Namun bukan itu yang membuat saya merinding, melainkan pada jam-jam tertentu, Mbak Yu nyinden dengan bahasa Jawa yang tidak bisa saya pahami. Namun suaranya halus dan melengking. Anehnya dari luar kamar, seolah ada pengiring karawitan yang membuat saya seolah-olah tahu bahwa mereka bukan manusia. Saya belum pernah mendengar seseorang bersyair diiringi alunan musik yang begitu kental dengan nuansa mistis, karena satu yang saya ingat adalah dada saya berdetak lebih cepat, bulu kuduk saya berdiri, karena Mbak Yu tiba-tiba menyeringai dan tetap bersyair dengan suaranya yang melengking. Dia bukan Mbak Yu, kata saya. Dengan mata kepala saya sendiri, saya semakin takut saat dia menari layaknya penari jaipong di depan saya, berlenggak-lenggok di dalam kamar yang sempit itu. Sementara saya mulai menangis. Mbak Yu seperti menikmati suasana itu. Terkadang ia tertawa begitu keras, namun terkadang suaranya saru, layaknya ia baru saja menangis. Namun matanya masih awas melihat di mana saya terduduk di atas kasur. Sementara musik gamelan mulai mengalun lembut, dan Mbak Yu mendekat, dan semakin dekat. Lalu saya bisa melihat dengan jelas guratan wajah tua yang sebelumnya saya lihat sangat berbeda. Kali ini di dalam kegelapan, disertai sedikit cahaya yang muncul dari langit-langit kamar, wajah itu sebegitu dekat dengan wajah saya yang tercekat. Tersenyum memandang saya yang saat itu baru sadar dua jin kembar itu sudah masuk ke dalam tubuh Mbak Yu. Karena sosok itu tampaknya menikmati momen itu, hingga suara musik karawitan itu perlahan menghilang. Suaranya perlahan-lahan memudar, dan kemudian wajah itu juga menghilang bersamanya. Namun sebelum wajah itu menghilang, saya tidak akan pernah melupakan ekspresi terakhirnya, menyeringai seolah memberi pesan kepada saya bahwa dia masih ada. Sebuah senyuman yang sampai saat ini akan saya ingat, bahkan di tengah malam seperti ini. Setelah sosok Mbak Yu menghilang, saya mendengar seseorang masuk. Rupanya Deno. Beliau melihat saya, menggendong tubuh saya yang masih tidak dapat percaya dengan semua ini.
Sontak saya bertanya pada Deno, "Kemana Mbak Yu?" Dengan wajah seperti enggan memberitahu, Deno hanya mengatakan, Wes, sudah, lalikno kabeh yo. Lupakan semuanya ya." Di luar kamar, masih di dalam rumah pendopo itu, saya melihat ke kanan kiri, berusaha mencari dari mana sumber suara gamelan dan musik-musik itu mengalun tadi. Namun saya tidak melihat apapun, seolah suara itu muncul begitu saja, entah dari mana. Saya diminta melepaskan baju, hanya dengan celana pendek, di saat malam masih menyelimuti langit. Deno menyentuh kepala saya sembari entah membaca apa. Sementara di sekitar saya, Bude, Bule, bahkan Bahnang mengelilingi saya, seolah-olah saya adalah tontonan yang menarik. Berkali-kali tubuh dan kepala saya diguyur dengan air kembang, membuat saya menggigil kedinginan. Sampai tiba-tiba, yang saya ingat waktu itu, kesadaran saya seolah dibagi menjadi beberapa bagian. Karena semua orang yang di sana mendadak berubah, dan saya dikelilingi makhluk lain. Pendopo yang seharusnya dikelilingi keluarga besar saya, tiba-tiba menjadi sarang makhluk lelembut. Dan tepat jauh di depan saya, ada seseorang yang tengah duduk di sebuah kursi tua. Beliau memiliki rupa seperti Mbak Yu. Di sanalah saya diminta mendekat. Maka meskipun enggan, tubuh saya seolah-olah bergerak dengan sendirinya, mendekati sosok itu. "Ger, sing sabar. Nak, yang sabar. Aku yo tahu ngerasakne apa sing mbok rasakne. Aku juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Rasa wedi, rasa khawatir. Gak usah takut, gak usah khawatir." "Bah," kata saya, "nopo toh urip kula kaya ngene? Bah, kenapa sih hidup saya seperti ini?" Mbak Yu hanya melihat saya dengan tatapan sedih. Dan saya ingat, melihat Mbak Yu di sana itu seperti diratukan oleh kaum mereka, walaupun saya masih tidak yakin itu kakak Simbah yang sebelumnya. "Kon eruh sopo sing mbarep tunggal saiki? Kamu tahu siapa mbarep tunggal di keluargamu saat ini?" "Mas Didi?" kata saya ragu. "Bukan," kata beliau. "Kowe, kamu." Saya diam, sembari mendengarkan penjelasan beliau. Tapi katanya, "Barep tunggal iku bebane abot. Awakmu rasa meksakne nek ra kuat. Didik lahir bukan sebagai barep tunggal, tapi alang-alang sing seharusnya dampingi awakmu. Barep tunggal itu seharusnya kamu. Bebannya sangat berat. Kamu tidak usah memaksakan kalau tidak kuat menanggungnya. Didik lahir bukan sebagai barep tunggal, tapi pendampingmu." Saya masih bingung mencerna kalimatnya. Lama saya berpikir, dan akhirnya beliau mengatakan lagi, "Iling-iling, sopo sing eruh barep tunggaliku? Coba diingat-ingat, siapa yang tahu sesiapa yang seharusnya menjadi barep tunggal? Barep tunggal liyane, Mbah? Barep tunggal yang lain? Cah bagus, pinter," katanya. "Tapi Deno," kata saya, masih mencoba menyanggah. Dengan senyuman yang menenangkan, saya mendengar hal yang mengejutkan. "Tapi Deno," kata saya, masih mencoba menyanggah. Dengan senyuman yang menenangkan, saya mendengar hal yang mengejutkan. "Sakjane, barep tunggal iku mandek nang aku, Ger. Seharusnya barep tunggal berhenti di saya, Nak. Tapi dasar pingiku malah nglanjutke tradisi ranggenah sing seharusnya diakhiri ki. Tapi memang dasar pingi malah melanjutkan tradisi yang sirik ini, padahal ini harus berakhir." "Mbah Nang juga alang-alang, Mbah?" Mbak Yu mengangguk. Di sini saya akhirnya paham sesuatu yang berhubungan satu sama lain. "Deno, apakah..." Mbak Yu langsung mengangguk. "Deno juga alang-alang saja. Memang bedone koyo rambutnya bludo, tapi nek tradisi iki terus dilakokno, kabeh iki ra iso mari. Memang bedanya setipis rambut bludo atau hantu di pohon kelapa, tapi bila tradisi ini terus dilanjutkan, tidak akan bisa selesai." "Terus sinten, Mbah, sing dadi barep tunggal sak jamane Deno niku? Lalu siapa, Mbah,
yang satu generasi dengan Deno yang seharusnya menjadi barep tunggal. Bapakmu, Ger? Ayahmu, Ger? Di kejadian yang seperti mimpi itu, terakhir saya bercakap dengan beliau yang mengaku sebagai Mbak Yu. Itu berakhir ketika beliau mengusap wajah saya. Dan seketika itu, Mbah Nang dan Deno melihat saya, lemas, untuk berdiri pun susah. Saya hanya melihat bapak menggendong badan saya, dan ibu meninggalkan tempat itu. Di jalan pulang, keluarga saya dan keluarga besar seperti tidak ingin membahas kejadian itu. Saya sempatkan untuk bertanya kepada bapak. Pak, bapak dulu juga... Bapak seperti langsung tahu. Iyo, bapak lebih parah. Awakmu hilang sedino, bapak seminggu. Kamu cuma hilang sehari, bapak dulu malah 1 minggu. Berarti sing diomongke Mbak Yu, berarti yang dibicarakan sama Mbak Yu. Iyo, bener. Benar. Kabarnya bapak berhasil bertemu dengan Pak Haji Sanah di Jawa Tengah. Beliau pindah karena dimintai tolong untuk menjaga sebuah pabrik yang beroperasi. Yang katanya setiap pabrik rupanya ada yang megang. Menghindari serangan dari orang yang tidak suka. Tapi intinya, Pak Haji Sanah sudah menahan tiang kembar saya sejak lama. Dan sebuah kebohongan bila tiang kembar saya sedang mencari jalan pulang. Sedangkan jin kembar itu hanya mengikuti ibu. Dan memang berbahaya sejak lama. Pak Haji Sanah sendiri dulu pernah melihatnya sewaktu ibu datang ke rumahnya. Tidak disangka, ternyata jin itu tertarik juga dengan saya. Itulah alasan Deno begitu protektif, mengira bahwa jin itu akan menjadi jalan bagi tiang kembar saya untuk menemukan jalan pulang. Namun kejadian itu mempercepat saya untuk pindah ke rumah baru. Bapak mendapatkan pekerjaan baru, dan kami meninggalkan tradisi itu. Meski begitu, hubungan baik keluarga saya dengan keluarga besar saya tetap terjalin baik. Setengah dari keluarga besar saya juga sudah meninggalkan tradisi itu. Sekarang, setelah Mbah Nang dan Deno sudah meninggal, tradisi ini diteruskan oleh Mas Didi. Terakhir kali saya bertemu, mereka masih melakukan tradisi itu, meski sudah jarang dan tidak seintens dulu. Lalu ingatkah dengan Dira, teman sekampus saya, dulu yang pernah mengatakan ada yang menjaga saya dari jauh dan tidak mau membicarakan itu. Alasannya, rupanya ada 2 yang menjaga saya dari jauh dan tidak bisa mendekat karena bisa bertabrakan. Mereka adalah almarhum Mbak Yu. Karena setelah peristiwa itu, Mbak Yu meninggal. Meski keluarga besar saya menganggap dulu beliau memang sudah sakit keras dan rela menanggung 2 jin kembar yang sempat mengganggu saya untuk tinggal di dalam tubuhnya. Bisa dikatakan, Mbak Yu berkorban menerima semua makhluk lembut itu agar Mbah Nang tidak melanjutkan tradisi ini dulu. Namun Mbah Nang salah mengartikan semua ini. Saya pun tidak bisa menyampaikan pesan itu pada Mbah Nang, karena waktu itu saya masih dipandang sebagai anak-anak yang ucapannya tidak akan dipercaya. Di wetan atau timur Mbak Yu menjaga saya, sedangkan di kulon atau barat Kembang Turi, perewangan milik ibu yang menjaga saya. Apapun itu, selama mereka memiliki niat yang baik dan saya tidak merasa terganggu, maka saya biarkan saja. Tapi ibu selalu berpesan kepada saya, sholat, 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 dan jangan pernah meninggalkan sholat. Jadi waktu kejadian saya dibawa ke pendopo saat bapak dan ibu mencari Haji Sanah. Tanpa sepengetahuan bapak, ibu meminta perewangannya yang pernah dikurung sewaktu beliau diruqyah untuk dilepaskan sebagai pendamping saja. Walaupun alot, akhirnya permintaannya dikabulkan. Namun setiap ibu saya bertanya, ibu akan berdalih sampai saat ini bahwa beliau tidak tahu menahu akan hal itu. Jadi mungkin saya hanya berpesan saja. Kadang batasan dunia kita dengan dunia mereka dibuat memang untuk menjauhkan kaum kita dari kaum mereka. Dan tentu saja dari perbuatan syirik. Karena toh tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Sang Pencipta.